Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah wa sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa zamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal 'arifin bimudawamati dzikri fi kulli waqti wa hin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuqtatis syurafa'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbil a'immati fid dinil haqqi wasyairil muhtadin minal ummamil awwalina wal akhirin. Amma ba'du. Wa ya ayyuhal ikhwan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang maha besar, yang maha tinggi, yang maha rahman rahim, yang telah memberikan limpahan nikmat yang tak terhitung. Sampai detik ini kita alhamdulillah, nikmat yang Allah berikan yang terasa pada saat ini nikmatnya berkumpul silaturahmi dan menunaikan bagian daripada sunnah, yaitu melaksanakan sholat id, penyempurna daripada ibadah selama Ramadan. Dan mudah-mudahan dengan adanya kita berkumpul di sini, niat satu arah, satu orientasi untuk meraih ridhonya Allah dengan ibadah ini, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan umur kita, panjang umur, sehat walafiat selalu, dimudahkan segala urusan, terkabul doa, dimudahkan rezeki, dan mudah-mudahan keluarga sakinah, anak kita soleh solihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan termulia uswah yang sempurna bagi kita yang menginginkan kehidupan ideal di dunia hasanah, fil akhirati hasanah, yani habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Id yang Allah muliakan, seiring gemuruh lantunan suara menggemanya takbir, tahmid, tahlil sampai penjuru negeri dari sepanjang malam, dari mulai ghurub matahari yaitu di ufuk barat sampai sekarang takbir terus dikumandangkan. Ini mengingatkan kita untuk terus mengagungkan Allah, karena segala-galanya adalah Allah, manusia tidak ada apa-apanya. Ini mengingatkan bahwa kita jangan lupa terhadap kebesaran Allah. Manusia tidak ada apa-apanya. Setinggi apapun status sosial, manusia itu sama saja di hadapan Allah. Hanya yang akan dimuliakan oleh Allah hanya satu golongan, yaitu orang-orang yang takwa saja, orang-orang muttaqin. Hadirin sidang Id yang Allah muliakan, patut kita syukuri pada saat ini kita masih diberikan kesempatan hidup untuk terus kita berkarya, berprestasi, mengukir amal soleh kita untuk bekal kita di akhirat. Yang mana orang lain mungkin pada saat sebelum Ramadan, bahkan Ramadan yang kemarin, masih berkumpul hidup beserta kita, baik keluarga, tetangga, sahabat, sekarang sudah tiada karena
mereka sudah ada di alam kubur dengan ajalnya sudah ditentukan oleh Allah. Dan demikian kita juga yang hidup pada saat ini, belum tentu kita akan mengalami Ramadan yang akan datang. Tetapi kita harus sadar bahwa kematian memang itu sudah ketentuan Allah yang tidak bisa kita hindari, apalagi ditakuti. Kalau kita takut dengan kematian, meskipun kita lari sekencang-kencangnya, bahkan kita bisa ngumpet di belakang benteng yang sangat kokoh, yudrikumul maut, tetap kematian akan menghampiri kita sesuai dengan waktunya. Yang kita takuti bukan kematian, tetapi yang kita takuti adalah bagaimana ketika kematian kita belum siap apa-apa. Karena apa? Karena di akhirat itu lebih dahsyat persoalan yang akan dihadapi oleh kita, bukan main-main. Hidup di dunia tidak sepele, hidup di dunia itu tidak ringan, tidak mudah, tapi menghadapi persoalan yang sangat dahsyat. Jemaah Id yang Allah muliakan, kita dengan Idul Fitri ini adalah ending daripada perjuangan kita ibadah selama 1 bulan. Intinya, hasilnya selama Ramadan bukan pada saat Ramadan, tapi pada saat ini 11 bulan berikutnya. Bagaimana efek daripada pendidikan Ramadan membekas kepada diri kita di bulan yang akan datang, lebih baik, lebih instan, lebih rajin, continue melaksanakan perintah-perintah Allah dan jauhi larangan Allah. Ingat, Lebaran, Idul Fitri bukan masalah dengan gagah-gagahan, dengan pakaian yang indah dan mahal. Tetapi sesungguhnya Idul Fitri itu adalah siapa di antara kalian yang usai dari Ramadan memiliki predikat ketakwaan. Mana predikat ketakwaan? Ada peningkatan ibadah kita vertikal horizontal setelah Ramadan. Ulama memberikan statement dalam kitab Lataiful Ma'arif, laisal id liman labisal jadid, innamal idu liman ta'atuhu tajid. Laisal id liman tajammala bil libas warukub, innamal id liman gufirat lahu dzunub. Tidak termasuk orang-orang yang Idul Fitri hanya sebatas yaitu pakaian yang indah, pakaian yang bagus. Yang disebut Idul Fitri itu adalah liman ta'atuhu tajid, bila mana orang itu tambah ketakwaan setelah Ramadan. Itulah yang disebut Idul Fitri. Innamal id liman gufirat lahu dzunub. Dan kedua yang disebut Idul Fitri itu adalah ketika seluruh dosa kita selama Ramadan dibersihkan. Pada saat ini kembali kepada fitrah, kembali seperti bayi yang baru dilahirkan. Itulah yang sesungguhnya yang disebut Idul Fitri. Allahu Akbar walillahil hamd. Di pagi yang cerah kita bersyukur dengan melaksanakan, yaitu penyempurna dari ibadah Ramadan, melaksanakan Idul Fitri. Dan penyempurna daripada Idul Fitri adalah kita mendengarkan khutbah, karena khutbah ketika kita didengarkan itu sempurna ibadah Idul Fitri kita. Pada saat kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, begitu luar biasa antusias ibadah siang dan malam, baik secara sosial, secara ritual, apalagi di malam hari kita selalu dimakmurkan malam itu dengan tarawehnya, dengan sahurnya, luar biasa. Tetapi masalahnya orang mukmin itu yang lebih hebat adalah ketika setelah Ramadan ibadah dilanjutkan dengan ibadah puasa. Puasa 6 hari itu adalah sunat dan sahih hadisnya. Mana halnya Rasul telah mengungkapkan dalam hadisnya, man soma Ramadana summa atba'ahu sitan min syawal kana kasyamid dahri. Barang siapa dari kalian yang melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh, lalu dilanjutkan dengan puasa sunat Syawal 6 hari lamanya, sama dengan puasa 1 tahun penuh, karena 1 hari dilipat menjadi 10. Hadirin sidang Id yang Allah muliakan, Islam ini adalah agama universal, agama yang sempurna, di mana di dalam Islam itu ada syariat yang secara tidak langsung menghapus seluruh dosa penganutnya. Ada 3 pondasi, 3 sendi di dalam 5 sendi, 5 pondasi di dalam Islam yang menjadi pembersih setiap dosa-dosa umat Islam.
sesuai dengan apa yang dicantumkan dan mafhum maklum, yaitu di dalam rukun Islam. Yang pertama tentang syahadat. Syahadat ini adalah sebagai pembersih daripada kemusyrikan. Ketika kita mengungkapkan syahadat, konsistensi daripada syahadat, konsekuensi dari syahadat, jauhi kemusyrikan, apakah musyrik khafi maupun syirik jali, itu jauhkan. Yang kedua adalah sholat. Sholat ini secara langsung yaitu pembersih daripada dosa. Ada yang disebut penghapus dosa harian seperti sholat yang 5 waktu. Sama dengan halnya dalam ayat Al-Quran, aqimis sholah li dzikri inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tegakkan sholat. Sholat itu sebagai zikir mengingat Allah, komunikasi yang langsung dengan Allah. Inna sholat, sesungguhnya arti daripada sholat, tanha anil fahsya'i wal munkar. Bagaimana dengan sholat itu kalian hidup setelah sholat bisa menjauhi daripada sifat-sifat fahsya dan munkar, yaitu sifat keji dan kemaksiatan. Itulah ketika sholat dilaksanakan penghapus dari seluruh dosa umat Islam. Yang ketiga adalah puasa. Puasa itu pun penghapus daripada dosa. Jadi ketika kita berpuasa bulan Ramadan, seluruh dosa kita akan diampuni. Apalagi pada saat ini kembali kepada fitrah, kembali kepada bersih daripada dosa, seperti bayi yang baru dilahirkan. Di dalam puasa harus ada tindak lanjut pada saat Syawal sampai akhirnya atau sampai Ramadan yang akan datang. Yang pertama harus kita jaga, yaitu pandangan. Karena puasa itu bukan hanya perut, tapi anggota tubuh harus kita puasa. Puasa jangan sampai memandangkan pandangan kepada yang haram. Yang kedua adalah hifdzul lisan, harus menjaga lidah dari ghibah, menyakiti orang, berdusta, merendahkan orang, tidak boleh ketika kita Syawal pada saat ini berikutnya. Kalau itulah tanda berhasilnya kita Ramadan. Yang berikutnya harus kita jaga telinga dari pendengaran sesuatu yang dibenci oleh Allah. Yang keempat, kafu jamil a'dha anil haram wa subhat, dan seluruh anggota pada dasarnya jauhi daripada barang haram dan subhat. Hadirin sidang Id yang Allah muliakan, rukun keempat itu adalah zakat. Zakat itu pembersih daripada dosa. Kenapa? Karena zakat itu membersihkan daripada harta. Ketika harta dizakatkan itu adalah bersih, ketika dikonsumsi itu akan bersih daripada dosa. Sehingga kata Allah, qad aflaha man tazakka, sungguh bahagia orang yang bersih jiwanya. Kenapa bersih jiwa? Karena jiwa bersih itu dari konsumsi harta yang bersih, karena sudah dibersihkan zakatnya. Tetapi dalam bahasa zakat ini terbagi dua dalam ilmu tafsir, yaitu ada zakat itu adalah zakatut tahirul badan atau anidunub, jadi membersihkan seluruh dosa. Yang kedua ada yang artinya birrul walidain. Zakka itu adalah birrul walidain. Maka di dalam ayatnya qad aflaha man tazakka, sungguh bahagia anak yang berbuat baik kepada orang tua. Wa qad khaba man dassaha, sungguh celaka bagi anak yang suka menyakiti orang tua. Jamaah yang Allah muliakan, Rasul dalam hadisnya mengingatkan kita sebagai anak kepada orang tua, apalagi momentum di bulan Ramadan ini, momentum memaafkan, saling memaafkan, bertobat dan minta kita maaf, terutama kepada orang tua. Dahulukan kalau kita silaturahmi masih ada orang tua daripada kepada yang lain, lebih didahulukan kepada orang tua, kecuali kalau orang tua jauh, kita lebih kepada yang lebih dekat. Mana Nabi mengungkapkan dalam hadisnya, ala unabbiukum bi akbaril kabair, hai para sahabat, maukah aku berikan tahu kalian tentang dosa yang paling besar di dunia ini? Naam ya Rasul, mau. Yaitu al-isyraq billah. Yang pertama syirik kepada Allah, itu biang keladinya daripada dosa, biang keroknya dosa. Yang kedua uququl walidain, yaitu dosa kepada orang tua. Kata Nabi, la yadkhulul jannah aqul walidain, haram asup surga anak yang dosa kepada orang tua ketika dia meninggal tapi belum bertobat dan belum meminta maaf kepada orang tua. Kullu dunub, ingat kata Nabi, setiap dosa yuakhirullahu minhum masya'a, setiap dosa Allah akan tangguhkan siksanya nanti di akhirat, yaumal qiyamah, yaitu pada hari kiamat. Ila uququl walidain, kecuali dosa kepada orang tua. Fa innahu yu'ajilu li sahibi, kalau kita dosa seorang anak kepada orang tua, jangankan di akhirat, di dunia ditunaikan oleh Allah. Susah hidupnya, banyak masalah,
akan tidak tentram rumah tangganya. Maka kata Nabi, seandainya berumah tangga tetapi banyak susah, banyak masalah, tidak tenang, tidak tentram, mungkin ada dosa kepada orang tua. Kita banyak meminta ampun kepada orang tua. Ya Rasul, bagaimana kalau orang tua sudah tidak ada? Berilah sedekah untuk orang tua. Bacalah sholawat, bacalah istighfar, bacalah Quran untuk orang tua. Insya Allah hati dan hidupmu akan tenang. Itu luar biasa. Kita harus benar-benar kepada orang tua pada saat ini, momentum yang tepat. Mamin rajulin yang duru ila waji walidai. Kata Nabi, tidak semata-mata seorang anak yang memandang dengan kasih sayang kepada wajahnya orang tua, nadra rahmatan, dengan kasih sayang, illa kataballahu lahu hujjatan makbulatan mabruratan. Allah akan memberikan satu pandangan saja dengan rasa kasih sayang, dengan rasa sayang yang penuh kepada orang tua, itu akan diberikan pahala anaknya itu, yaitu pahala haji mabrur, makbul dan mabrur mabrurah. Luar biasa. Jamaah yang Allah muliakan, yang kelima, yaitu rukun daripada Islam sebagai pembersih daripada dosa penganutnya, yaitu umat Islam, ibadah haji. Ibadah haji itu penyempurna, karena ibadah haji adalah mengarahkan seluruh potensi kita, harta, pikiran, fisik, dan sebagainya, tenaga, untuk mendapatkan ridho Allah dengan kesempurnaan Islam, yaitu melaksanakan ibadah haji. Luar biasa, ini penghapus dosa dari sekian banyak dosa, dihapus dengan wukufnya, dengan tawafnya, dengan jumrohnya. Itu semuanya adalah penghapus dosa yang tidak terhitung. Islam itu adalah agama universal yang menjadikan sebab dibersihkan seluruh dosa yang menganut Islam, yaitu kaum muslimin. Allah di dalam surat Ar-Rum menjelaskan, fa'aqim wajhaka lid-dini, kamu harus tetap di dalam Islam. Jangan kamu itu memilih agama keyakinan selain Islam. Alladzi hanifa fitratallah, yaitu Islam agama sesuai dengan fitrahnya manusia. La tabdila li khalqillahi dzalika din, tidak ada yang bisa merubah tentang kebenaran Islam. Dzalika dinul qayyim, Islam itu adalah agama yang lurus, agama yang benar, dan agama yang membahagiakan kalian dunia akhirat. Walakinna aksarun nasi la ya'lamun, tetapi sayang kebanyakan manusia tidak mengetahui bahwa Islam itu agama yang benar, agama yang lurus, agama solusi untuk kehidupan manusia, bahagia dunia dan akhirat. Masih banyak yang tidak kenal terhadap kebenaran Islam. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Id yang Allah muliakan, ada beberapa pesan di dalam Ramadan. Yang pertama, ada pesan moral. Di Ramadan itu ada pesan moral yang harus dilaksanakan setelahnya, yaitu tahdibun nafsi. Apa yang disebut pesan moral? Yaitu kita harus mengendalikan hawa nafsu dari mulai Ramadan sampai Ramadan yang akan datang. Jaga, jangan jadi pemarah. Jaga, jangan emosi. Jaga, kita jangan jadi orang yang dikendalikan oleh hawa nafsu, tapi hawa nafsu kendalikan oleh kita, supaya kita menjadi orang yang bermanfaat, yang baik, yang berwibawa. Yang kedua, pesan sosial. Dengan kita berpuasa itu adalah pesan sosial, salah satunya dengan zakat fitrah. Puasa pun merasakan lapar, itu adalah supaya peka sosial bahwa orang lapar itu ternyata sakit. Kalau kita cuma dari mulai subuh sampai maghrib, tapi bayangkan yang miskin yang tidak punya apa-apa, 3 hari bisa saja tidak memasukkan perutnya dengan makanan. Itulah peka sosial. Yang ketiga adalah pesan jihad. Apa pesan jihad? Yaitu badlu ma indahu wa ma wus'ihi lilaila ma inda rabbihi, supaya kita mengerahkan seluruh kemampuan dan potensi di bulan Ramadan ini, supaya kita mendapatkan min jajili sawab, yaitu tentang pahala yang besar, wan najat min alimil iqab, yaitu kita dijauhkan daripada siksa yang sangat besar nanti di akhirat. Jamaah Id yang Allah muliakan, ada seorang ulama di dalam kitab Lataiful Ma'arif mengatakan, inna min sawabil hasanati hasanata ba'diha wa inna min jazai sayyiati sayyiata ba'diha. Sesuatu amal itu adalah tergantung setelahnya. Kalau pada saat kita di bulan Ramadan meningkat ibadah Ramadan dengan seluruh kebaikan, dan kemudian balas lagi setelah Ramadan makin meningkat kebaikan, berarti itu diterima ibadah kita. Tetapi seandainya kalau ibadah kita
dibalas dengan keburukan setelahnya, berarti ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Seandainya kita taraweh begitu gemar dari mulai tanggal sahih, tetapi setelah puasa kita hindari dan kita jauhi apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Jamaah Id, yang terakhir daripada khatib yang disampaikan, yang harus kita ketahui dan evaluasi, karena ada 7 kenyataan di dalam bulan Syawal setelah kita melaksanakan Ramadan. Itu 7 kenyataan mayoritas umat muslim yang buruk. Yang pertama adalah yaitu kenyataan setelah Ramadan itu malas mengerjakan sholat. Nah, ini suka malas mengerjakan sholat, lebih-lebih waktu subuh. Itu suka malas kita melaksanakan sholat. Karena apa? Karena setelah Ramadan mindset kita tidak ada kegiatan sahur. Akhirnya orang yang melaksanakan Ramadan tadinya rajin sahur, setelah Ramadan kesiangan kita subuh, itu mubazir. Itulah tanda bahwa tidak sukses kita melaksanakan Ramadan. Mari kita benahi. Ketika kita di bulan Ramadan, masjid mungkin penuh, shopnya agak lumayan. Ketika bulan Ramadan subuh itu luar biasa. Mungkin kenapa? Karena kita bangun subuh, agak bangun sahur. Kemudian yang kedua adalah kenyataan yang tidak bisa kita tutup-tutupi. Masjid setiap setelah Ramadan menjadi sepi. Bahkan ada kalanya yang berjamaah pun sedikit. Bahkan ada masjid yang sama sekali tidak ada adzan. Kenapa? Karena pada males. Alasannya apa? Ngantuk dan sebagainya. Lesu, letih karena sebulan penuh kita ibadah. Tidak demikian. Harusnya kita lebih meningkat ibadah itu setelah Ramadan. Buktikan kesuksesan pembinaan di bulan Ramadan. Yang ketiga kenyataannya adalah sudah kita sholat taraweh begitu luar biasa, tetapi sholat malam setelah Ramadan ditinggalkan. Padahal sholat malam itu penggantinya adalah taraweh. Taraweh diganti sholat malam setelah Ramadan. Sehingga Rasul mengatakan kepada sahabat, ya Abdullah la takun misla fulan. Hai Abdullah, jangan sekali-kali kalian seperti si fulan. Apa seperti si fulan? Pak inna yakumal lail, di Ramadan getol, rajin dia tarawehnya, bangun tidur malamnya, tapi pataraka qiyamal lail ba'da Ramadan. Tapi mereka meninggalkan serat total, yaitu kebiasaan kebaikan di bulan Ramadan setelah Ramadannya. Yang keempat kebiasaan yang buruk itu adalah setelah Ramadan merasa cukup ibadah itu dengan ibadah wajib, tidak dilaksanakan ibadah puasa sunat. Kenapa? Karena menurut kita setelah Ramadan usai, cukuplah puasa itu dengan puasa Ramadan saja, tak usah puasa sunat. Yang kelima kebiasaannya, ketika kita rajin tadarus menghatam, ada yang 2 kali hatam, ada rata-rata 1 kali hatam, relatif rajin ketika kita di bulan Ramadan. Tapi setelah Ramadan ditinggalkan semua, tak pernah lagi Quran dibaca, dibuka, dipahami, ditadaburi. Tidak demikian, sehingga Nabi mengatakan, ya Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, jangan dijadikan umatku setelah Ramadan ini menjadikan Quran ini diabaikan, dijauhi. Jadi jangan gitu ya Allah, jadikanlah umatku umat yang konsisten, umat yang selalu cinta terhadap Al-Quran. Yang keenam kebiasaan kenyataan yang biasa kita setelah bulan Ramadan, kemaksiatan jalan lagi. Mata tidak bisa ditutup, tidak bisa dijaga, telinga, mulut, perut tidak bisa dijaga daripada maksiat. Itu tanda kegagalan selama kita di bulan Ramadan. Terakhir adalah kenyataan ketujuh, maksiat kembali berulang secara masif. Naudzubillah, gibah lagi, dusta lagi, riba lagi, haram lagi. Naudzubillah. Jamaah Id yang Allah muliakan, kesimpulan dari apa yang khatib sampaikan, mari kita dengan momentum Syawal ini jadikan kita perlihatkan kesuksesan selama dididik, dibina di bulan Ramadan, yaitu kita perlihatkan di bulan Syawal berikutnya menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, soleh secara spiritual, soleh secara intelektual, vertikal, horizontal. Karena itulah
berhasilnya kita di bulan Ramadan. Tetapi kalau kita makin mundur setelah Ramadan, ke masjid masih jarang, berjamaah kita langka, kemudian kita pun qiyamul lailnya ditinggalkan, bahkan tidak kenal setelah Ramadan itu baca Quran. Gagal berarti kita selama bulan Ramadan, tidak menjadikan sukses selama kita ibadah di bulan Ramadan. Oleh karena itu hanya Allah yang menjadikan kekuatan kita hidayah, Allah yang menjadi energi untuk kita menjadi lebih saleh setelahnya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, memberikan kekuatan agar kita menjadi orang-orang yang lebih baik, dan Allah menunjukkan kepada jalan yang lurus, dan takdirkan kita menjadi orang-orang yang muttaqin yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.